Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Senang bisa berjumpa lagi bersama kami, mahasiswa Politeknik Negeri Jumpandang, jurusan akuntansi, program studi Diploma 3 Akuntansi. kelas 2D. Perkenalkan, nama saya Ustaz Yustukayo dengan NIM 36119033. Saya Sindiani Maria Milenia Firkem Samaleto, NIM 36119025. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membantu dan sama-sama belajar untuk memahami salah satu bagian dari materi akuntansi syariah, yaitu akad salam. Jadi tetap nonton video ini sampai akhir ya. Jika ada saran, kritikan, atau pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Selamat menonton. Pengertian akad salam. Kata salam berasal dari kata at-taslim. Kata ini semakna dengan as-salaf yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Dengan kata lain, as-salaf berarti pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam alaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jenis akad salam terbagi atas dua. Yang pertama salam dan yang kedua salam paralel. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Keterangannya sebagai berikut. 1. Pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Yang kedua, pembeli membayar kepada penjual. Dan yang ketiga, penjual menyerahkan barang. Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan. Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Prosedurnya sama dengan salam biasa, hanya prosedurnya melibatkan pihak ketiga. Sumber hukum akad salam. Yang pertama dari Al-Quran yang terdiri atas 2 surah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Dan yang kedua, dari Al-Hadis yang berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Pelaku. 2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Dan 3. Ijab kabul atau serah terima. Adapun pelaku terdiri atas penjual atau muslam alaihi dan pembeli atau al-muslam. Objek akad yang terkait dengan modal salam dan terbagi menjadi 3. Yang pertama, modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Yang kedua, modal salam berbentuk uang tunai. Dan yang ketiga, modal salam diserahkan ketika akad berlangsung dan tidak boleh hutang. Masih yang kedua yaitu objek akad dengan ketentuan syariah barang salam, yaitu sebagai berikut.
mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada garar. 2. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang. 3. Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. 4. Barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. 5. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasak atau rusak, dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad, sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima. Yang keenam, apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai, maka pembeli boleh memilih untuk menunggu atau membatalkan kesepakatan. Yang ketujuh, jika barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran karena hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Kedelapan, apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Yang kesembilan, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo dengan persetujuan oleh kedua belah pihak. Yang ke-10, tidak boleh menjual kembali barang yang telah dipesan sebelum diterima. Yang ke-11, untuk perihal penggantian barang harus dilakukan dengan penggantian barang yang sejenis. Dan yang ke-12 atau yang terakhir, jika tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akan tetap sah. Hal berakhirnya akad dapat terjadi karena 5 hal. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli tetap menerimanya. Yang ketiga, ketika barang diterima. Yang keempat, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Hasil riset terbaru berjudul Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo oleh Anas Afandi dari Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri makna pembiayaan salam berdasarkan pemikiran perbankan syariah dan petani. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode etnometodologi dan dilakukan di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan salam menurut pandangan perbankan syariah adalah pembiayaan salam berlogika uang, sedangkan menurut petani adalah pembiayaan salam berlogika mekanisme alam. Terdapat perbedaan pemikiran antara perbankan syariah dengan petani. Perbedaannya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perbedaan pemahaman pembiayaan akad salam, yang kedua, perbedaan risiko pembiayaan akad salam, yang ketiga, perbedaan kegunaan pembiayaan akad salam, yang keempat, perbedaan pencatatan akuntansi akad salam, dan yang kelima, perbedaan makna kebudayaan pembiayaan akad salam. Contoh kasus sehari-hari yang pernah didapatkan atau yang sering terjadi di sekeliling terkait akad salam. Yang pertama, misalnya pembeli memesan beras tipe IR 64 sebanyak 2 ton dengan harga Rp 5.000 per kilogram dan disegerakan 4 bulan ke depan atau pada waktu panen, namun dibayar dahulu, di mana pembeli harus menyerahkan uang di muka sebesar Rp 10 juta untuk pembelian 2 ton beras IR 64 yang akan diserahkan 4 bulan kemudian oleh penjual. Yang kedua, jual beli online baju atau sepatu yang dilakukan penjual hanya dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan sifat-sifatnya seperti foto produk, spesifikasi, kelebihan, kekurangan, ukuran, berat, dan sebagainya, yang mengharuskan pembeli untuk membayar harga barang keseluruhan tanpa uang muka yang akan dibelinya terlebih dahulu baru barang dikirimkan. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. 1. Pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. 2. Pengukuran modal usaha salam.
Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayar. Jurnal. Piutang salam pada debit, kas pada kredit. Modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. A. Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat. Jurnal. Piutang salam pada debit, kerugian pada debit, aset non-kas pada kredit. B. Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat. Jurnal. Piutang salam pada debit, aset pada kredit, keuntungan pada kredit. 3. Penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Jurnal. Aset salam pada debit, piutang salam pada kredit. Bila barang pesanan berbeda kualitasnya. A. Jika nilai wajar dari barang pesanan nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jurnal. Aset salam pada debit, piutang salam pada kredit. B. Jika nilai wajar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal. Persediaan aset salam diukur pada nilai wajar pada debit, kerugian salam pada debit, piutang salam pada kredit. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka A. Jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima. Aset salam sebesar jumlah yang diterima pada debit, piutang salam pada kredit. B. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Jurnal. Piutang lain-lain penjual pada debit, piutang salam pada kredit. C. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjual jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Jurnal. Kas pada debit, piutang lain-lain penjual pada debit, piutang salam pada kredit. Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. Jurnal. Kas pada debit, utang penjual pada kredit, piutang salam pada kredit. 4. Denda yang diterima diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jurnal. Dana kebajikan kas pada debit, dana kebajikan pendapatan denda pada kredit. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukan lalai. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. 5. Penyajian. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. B. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. C. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. 6. Pengungkapan. A. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. B. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan C. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 111 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Hal-hal yang harus dicatat oleh penjual dalam transaksi. Secara akuntansi. 1. Pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. 2. Pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Jurnal.
Kas pada debit, utang salam pada kredit. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Jurnal, aset non-kas nilai wajar pada debit, utang salam pada kredit. 3. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau derecognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jurnal, utang salam pada debit, penjualan pada kredit. 4. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Jurnal ketika membeli persediaan. Aset salam pada debit, kas pada kredit. Pencatatan ketika menyerahkan persediaan jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan. Jurnal, utang salam pada debit, kerugian salam pada debit, aset salam pada kredit. Pencatatan ketika menyerahkan persediaan jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar dari perolehan barang pesanan. Jurnal, utang salam pada debit, aset salam pada kredit, keuntungan salam pada kredit. 5. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 6. Penyajian. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. 7. Pengungkapan. A. Piutang salam kepada produsen atau dalam satu paralel yang memiliki hubungan istimewa. B. Jenis dan kuantitas barang pesanan. C. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Berikut ini salah satu contoh kasus perhitungan di mana pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai 100.000 secara tunai dan pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2013 atau masa panen. Nah, jurnal untuk penjual yaitu kas pada utang salam senilai 100.000, sedangkan untuk pembeli piutang salam pada kas senilai 100.000. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.